Salam saudara yang dikasihi Tuhan, selamat datang di ibadah online kami pada hari ini. Kami mau mengundang saudara untuk bergabung bersama kami beribadah setiap hari Minggu jam 1.30 siang di Gereja Emmanuel Assembly of God yang beralamatkan di nomor 165 Upper East Coast Road. Bagi Anda yang memerlukan info lebih lanjut, silakan Anda menghubungi nomor telepon 644-555-66. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Kau rangkai air mataku jadi permata, Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra, kepahitan, kesukaran Kau ubah jadi bintang-bintang, Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengubah air mata kami menjadi permata. Engkau baik. Betapa beda jalanku dari jalanmu, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata.
Shalom saudara-saudara, mari kita bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan sehingga di dalam masa yang sulit ini kita boleh diberkati. Melalui situasi yang berubah, kita tetap percaya akan rencana Tuhan dan berpegang kepada janji-janjinya. Mempelajari kitab Keluaran. Beberapa waktu yang lalu saya memberikan pengajaran tentang Keluaran pasal yang pertama. Hari ini kita masuk kepada Keluaran pasal yang kedua. Mari kita serahkan pemberitaan ini kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kepada kita hati yang siap untuk ditaburi oleh benih-benih firman Tuhan. Bapa, saat ini kami bersama-sama mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami. Roh Kudus, Engkau siapkan tanah hati kami untuk menerima benih firman Tuhan, sehingga setiap benih yang ditaburkan akan hidup, tumbuh, dan berbuah. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam Keluaran pasal yang kedua ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana Musa lahir, kemudian sampai dia lari ke Midian. Oke. Sebelumnya kembali sedikit kepada Keluaran pasal yang pertama. Di dalam Keluaran pasal yang pertama, kita mempelajari bagaimana sebenarnya sedikit latar belakang dari kisah tentang Yusuf. Ya, Yusuf adalah cucu daripada great grandson daripada Abraham. Nah, kita tahu di dalam Kejadian bahwa Allah menjanjikan tanah Kanaan untuk keturunan Abraham. Saudara bisa baca di PowerPoint ini. Dan selain itu, Allah juga memberitahukan kepada Abraham bahwa keturunannya akan tinggal di Mesir selama 400 tahun. Nah, kita tahu di dalam Kejadian 1 itu, tujuan daripada Israel berada di Mesir, yang pertama, memberi waktu bagi bangsa itu untuk tumbuh cukup besar, untuk mengalahkan Kanaan dan menguasai tanah, mengelola tanah. Karena pada waktu itu, keturunan Abraham yang pada waktu itu hidup adalah Yakub dengan anak-anaknya, itu tidak banyak. Untuk memisahkan mereka dari kemungkinan kawin campur dengan bangsa yang ada di Kanaan pada waktu itu. Saat mereka harus menunggu, mereka harus keluar dari Kanaan, karena Kanaan pada waktu itu adalah orang-orang yang tinggal di sana adalah orang-orang yang jahat. Saya sudah jelaskan di dalam Keluaran pertama. Kemudian ini juga merupakan gambaran daripada rencana pembebasan manusia dari dosa, di mana pada akhirnya Musa dengan orang Israel menyembelih domba Paskah dan mengoleskannya ke pintu-pintu mereka sehingga dilewatkannya mereka dari maut. Dan ini menggambarkan tentang bagaimana darah anak domba Allah itu melepaskan kita dari maut. Nah, kita mempelajari Keluaran pasal yang pertama ini adanya perubahan, tetapi rencana Allah tidak pernah gagal. Kita tahu di bagian pertama diceritakan tentang kemakmuran pada masa Yusuf. Kemudian adanya perubahan di dalam dinasti. Dan kemudian adanya kesulitan di mana orang-orang Israel tidak lagi menjadi nyaman, tetapi mereka harus menjadi budak, dianiaya. Bahkan di akhir daripada pasal yang pertama Keluaran ini, adanya pembunuhan bayi laki-laki. Rencana pembunuhan bayi laki-laki ini. Dan seorang yang bernama Steve Rodehever mengatakan begini, dapatkah Anda mendengar kesedihan, tangisan para ibu yang melengking, dan isak tangis para ayah saat putra mereka yang baru lahir ditemukan dan berpegangan, dan tercapik-capik dari tangan mereka yang berpegangan. Bayangkan suara bayi yang terlempar menghantam air, suara percikan terakhir yang masih saat mereka masih hidup, saat masih mereka bergoyang-goyang, dan kesunyian yang mengerikan. Rasakan sakit hati para ibu dan ayah yang tak terkendali setiap kali mereka mendekati sungai Nil. Itu merupakan kuburan yang berair bagi putra-putra mereka.
sakit dan kekacauan yang tak terbayangkan, dan pikirkan kecemasan kehamilan, ketakutan, bertanya-tanya apakah bayinya perempuan ataukah laki-laki yang harus menghadapi kematian. Penderitaan persalinan memberi jalan. Kalau itu perempuan, kegembiraan. Tetapi kalau itu laki-laki, mereka akan mengalami kematian. Saudara, di tengah-tengah kesulitan seperti inilah Musa lahir. Tidak tahu sebelum itu berapa banyak bayi laki-laki yang harus dilempar ke sungai Nil. Tetapi pada waktu itulah Musa lahir. Sebelum kita masuk di dalam Keluaran pasal 2 ini, kita sedikit sekelumit saya katakan tentang keluarga Musa. Musa berasal dari suku Lewi, ayahnya bernama Amram, ibunya bernama Yokebed. Dan 2 orang kakak kandung Musa adalah Harun dan Miriam. Mari kita memulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Musa lahir, disembunyikan, kemudian dihanyutkan di sungai Nil. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan. Dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Musa yang tidak bisa disembunyikan lagi, bayi laki-laki, anak daripada Amram dan Yokebed ini, yang waktu itu belum bernama, dia tidak bisa disembunyikan lagi karena mungkin tangisnya lebih kencang, sehingga mereka takut kalau diketahui oleh tentara-tentara Firaun, pasti anak mereka ini akan dilemparkan ke sungai Nil dan mati. Tetapi kita tahu mereka tidak habis akal. Mereka mencoba. Daripada hanya dilempar oleh tentara Firaun, mereka membuat dikatakan peti yang terbuat dari daun pandan dengan ter. Dan kemudian diletakkannya Musa. Sementara itu kakaknya yang Miriam membuntuti peti yang terapung-apung di sungai Nil ini. Dan ini yang terjadi di dalam ayat 5 dan 6. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnyalah bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah bayi orang Ibrani. Saudara, Stefanus menuliskan begini di dalam Kisah Para Rasul. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. Dia elok di mata Allah. Allah berkenan kepadanya. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan luar biasanya saudara, setelah ditemukannya dan dipungutnya bayi dari orang Lewi ini, Amram dan Yokebed ini, putri Firaun ini dihampiri oleh Miriam, kakak dari Musa. Lalu bertanyalah kakak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu dan bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Diperkirakan sekitar 5 tahun, Musa kembali berada di keluarganya sendiri, di rumah Amram dan Yokebed. Dan Yokebed menyusuinya. Amram
mendidiknya pada masa kecilnya. Dan kemudian dikatakan Musa tinggal di istana. Bagian ini dikatakan di dalam ayat yang ke-10. Ketika anak itu lebih besar, dibawanya lah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Stefanus sekali lagi menuliskan juga, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Saudara, selama 40 tahun Musa berada di Mesir, dididik di situ. Dan kemudian satu hari, ini dari sisi yang kita pelajari apa yang dituliskan di dalam kitab Keluaran. Nanti saya akan menerangkan bagaimana akhirnya Musa membunuh orang Mesir, kemudian Musa diketahui oleh orang Ibrani bahwa Musa memihak kepada orang Ibrani, bukannya itu malah menjadi pembelaan tetapi penolakan. Sehingga akhirnya Musa harus lari ke Midian. Saya akan menjelaskan dari sisi apa yang terjadi pada waktu itu di Mesir. Mari kita membaca terlebih dahulu bagaimana Musa membunuh orang Mesir. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnyalah orang Mesir itu dan disembunyikanlah mayatnya dalam pasir. Saudara, ini yang dituliskan atau diceritakan oleh Stefanus. Pada waktu ia berumur 40 tahun. Timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang Israel. Stefanus lebih detail. Dia menuliskan waktu itu dia berumur 40 tahun. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Dan setelah peristiwa itu, saudara, kita melihat apa yang terjadi. Musa ditegur oleh orang Israel atau oleh orang Ibrani. Melanjutkan pembacaan dari Keluaran 2 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Ketika keesokan harinya, ia keluar lagi didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Saudara, ini yang Stefanus tuliskan di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 25 sampai 28. Pada sangkanya dikira oleh Musa, saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya ia muncul pula. Ketika 2 orang Israel sedang berkelahi, lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapa kamu saling menganiaya?" Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu?" Dan saudara tahu, tentunya ini tidak nyaman bagi Musa. Dan di dalam ayat 15 dikatakan, ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri di hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk di tepi sebuah sumur. Dan dilanjutkan ceritanya, saudara bisa membaca sampai kepada ayatnya yang ke-20. Saya tidak bacakan semuanya. Dan dikatakan dengan ringkas oleh Stefanus di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 29, mendengar perkataan itu larilah Musa
dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakan 2 orang anak laki-laki. Musa menikah dengan anak daripada orang Midian, ya. Dan dikatakan di situ Musa akhirnya memiliki 2 orang anak laki-laki, dan inilah nama daripada istri Musa. Ayat 21 sampai dengan 22. Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikanlah Rehuala Sipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom. Sebab katanya, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan itulah yang diceritakan di dalam Keluaran pasal 18 ayat 3 sampai dengan ayat 4, diceritakan Sipora dan Musa memiliki 2 anak laki-laki. Yang pertama Gersom dan yang kedua adalah Eliezer. Nah, saudara, kemudian cerita ini ditutup dan ini menjadi bagian daripada pembukaan Keluaran pasal 3. Saya tidak ceritakan panjang tentang hal ini, tetapi di situ dituliskan, lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Saudara, dari ayatnya yang ke-22 masuk ke ayat 23 dari pasal 2 ini, ada jenjang waktu yang lama sebenarnya, ya, sekitar 40 tahun. Itu sebabnya saya katakan bagian ini akan menjadi bagian pendahuluan dari Keluaran pasal yang ketiga. Nah, saya sedang bercerita kepada saudara mengenai Keluaran pasal yang kedua ini berdasarkan apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Sekarang mari kita mempelajari sedikit tentang apa yang terjadi pada waktu itu di Mesir. Saudara, putri Firaun yang mengambil, yang memungut atau mengadopsi Musa ini bernama Hatshepsut. Putri Firaun ini, kalau saya memberikan denah, saudara bisa melihat di PowerPoint, ada satu denah di situ. Dikatakan, saya menceritakan saja, saudara bisa memperhatikan denah ini. Peristiwa ini terjadi ketika Musa hampir berusia 40. Nah, ini kembali kepada peristiwa yang bagaimana Keluaran pasal 2 tadi saya uraikan berdasarkan di dalam Alkitab. Tetapi kita melihat dari sisi apa yang terjadi di Mesir. Dikatakan pada waktu itu ibu yang mengadopsi Musa ini meninggal. Hatshepsut ini meninggal. Dan saudara tahu bahwa Hatshepsut ini adalah putri Firaun. Kalau saudara ngelihat di denah, itu ada Tutmos I, ya, mulai memerintah pada tahun 1525 sebelum Masehi. Dan menariknya, Tutmos ini bukanlah anak dari Firaun yang pertama, yang namanya Amenhotep. Ya, dikatakan Amenhotep, saudara bisa lihat di PowerPoint ini ada denahnya. Amenhotep itu meninggal tanpa anak. Tetapi saudara perempuan Amenhotep itu menikah dan suaminya menjadi Firaun berikutnya. Jadi yang disebut Tutmos I itu adalah saudara ipar dari Amenhotep. Nah, Tutmos I ini memiliki seorang putri dari istri pertamanya yang bernama Hatshepsut, yaitu putri Firaun yang memungut atau mengadopsi Musa tadi. Dan untuk mendapatkan ahli waris laki-laki, untuk mendapatkan ahli waris sebagai seorang laki-laki, dia mengambil istri kedua. Karena dari istri pertama dia tidak mendapatkan anak laki-laki. Dan kemudian adanya putra yang kedua atau adik dari different mother, ya, ibu yang lain, yang bernama Tutmos II yang akhirnya menjadi Firaun. Dan pada waktu Tutmos II ini mati, kemudian diwarisi oleh Tutmos yang ketiga. Dan ketika Tutmos yang kedua meninggal secara tidak terduga, dikatakan Tutmos III ini
mewarisi tahta, ya. Dan bibinya, yaitu Hatshepsut, itu memanfaatkan. Dia mengambil kesempatan ini untuk mengambil alih Mesir. Dan pada kenyataannya Hatshepsut ini adalah Firaun Mesir. Sebenarnya dia yang menjadi Firaun, tetapi karena dia wanita, akhirnya diberikannya kepada Tutmos yang kedua. Dan kemudian pada waktu Tutmos yang kedua ini meninggal, Tutmos yang ketiga ini dikatakan masih belum waktunya, masih kecil. Dan pada waktu itulah Hatshepsut memerintah Mesir. Tapi kemudian dia mati. Dan pada waktu Hatshepsut sudah mati, saudara kembali kepada Tutmos yang ketiga tadi, dia akhirnya mengerahkan segala kekuatannya. Dan tentunya di dalam kekuatan Tutmos yang ketiga ini, saudara tahu bahwa Tutmos yang ketiga ini tentu tidak suka dengan bibinya, yaitu Hatshepsut yang menjadi ibu angkat daripada Musa. Nah, situasi inilah yang membuat Musa tentunya tidak nyaman. Jelas sekali bahwa Musa itu terkait erat dengan Hatshepsut. Jadi dia sangat rentan kedudukannya. Hanya masalah waktu saja. Tutmos yang ketiga ini sebenarnya tidak suka dengan Musa, ingin melawan Musa. Tetapi sementara di dalam masa transisi inilah terjadilah kegelisahan hati di dalam diri Musa. Sehingga dikatakan Musa menyadari bahwa siapa dia sebenarnya. Di satu sisi ibunya sudah meninggal, sementara Tutmos yang ketiga ini akan menjadi Firaun. Tetapi Tutmos yang ketiga ini juga adalah musuh daripada Hatshepsut yang pernah mengambil alih kekuasaan ayahnya sempat pada waktu dia masih hidup. Dan pergolakan inilah yang tidak menguntungkan bagi Musa. Dan semua ini, saudara, terjadi. Dan tentunya Musa pada waktu itu diceritakan di dalam Alkitab, Musa berada untuk visit atau menjenguk saudara-saudaranya. Tetapi inilah situasi yang sesungguhnya. Musa tidak memiliki hubungan yang baik dengan Firaun, yaitu Tutmos yang ketiga. Dan peristiwa inilah, saudara, yang terjadi pada waktu itu sebenarnya. Dan Musa akhirnya melarikan diri oleh karena diketahui, dan itu tentunya menjadi alasan yang paling bagus untuk Tutmos yang ketiga. Khususnya kepada orang-orang di istana yang tahu siapa Musa, anak daripada Hatshepsut, yang tentunya Tutmos yang ketiga tidak bisa mengalahkan begitu saja, tetapi oleh karena peristiwa dibunuhnya orang Mesir dan kemudian dilaporkannya kepada Tutmos yang ketiga, dan ini menjadi pegangan bagi Tutmos III untuk membunuh Musa, tetapi Musa melarikan diri. Nah, ini yang ada pada waktu itu, cerita yang ada di Mesir mengenai apa yang sesungguhnya terjadi di dalam istana itu sendiri. Yang saya percaya Tuhan izinkan itu untuk mendorong Musa, untuk Musa mulai berpikir bahwa bukanlah istana tempatnya. Selama 40 tahun Musa berada di istana tenang karena ibunya masih hidup. Tetapi pada waktu ibunya meninggal, menjadi pergolakan, menjadi perseteruan, sehingga akhirnya dengan dibunuhnya orang Mesir oleh Musa, itu menjadi kesalahan yang fatal yang dipakai oleh Tutmos III untuk membunuh dia, dan akhirnya dia lari. Saudara, melalui cerita semua ini, saya hanya mau menyimpulkan rencana Allah tetap tidak gagal. Dengan adanya perubahan, kalau dalam Keluaran pasal 1 terhadap bangsa Israel, kita melihat di sini rencana Allah tidak gagal untuk Musa. Bagaimana rencana pembunuhan pada waktu dia masih bayi, tetapi kemudian diselamatkan, dipungut oleh putri Firaun, sempat diasuh oleh ibu kandungnya yang diperkirakan 5 tahun. Kemudian dia dididik di istana sampai berusia 40 tahun. Dan kemudian dia memilih untuk membantu saudara-saudaranya dengan membunuh orang Mesir. Tetapi kemudian dia harus lari ke Midian. Dari istana kepada pelarian, sampai kepada pekerjaan yang menurut orang Mesir itu adalah pekerjaan yang tidak disukai. Pekerjaan yang bahkan pada waktu Yakub datang ke Mesir, Yusuf menyatakan kepada Firaun, karena orang Mesir tidak suka dengan pengembala domba.
Itu sebabnya mereka tinggal di Goshen, di tanah khusus, dan mereka mengembalakan domba. Dan sekarang saudara, seorang Ibrani yang dididik secara Mesir, tinggal di istana, harus melarikan diri dan kembali mengembalakan domba. Saudara, suatu keadaan yang tidak nyaman bagi Musa. Tetapi ini adalah rencana Allah. Rencana Allah mungkin berbeda dengan kenyataan hidup yang kita hadapi. Tetapi saudara, saya mau mengatakan Allah tidak menekankan atau merencanakan hanya sekedar kenyamanan, tetapi Allah memiliki rencana keselamatan. Sekali lagi, saya ingin kita menyadari hari-hari ini, tentunya hari-hari ini masa pandemik yang kita tidak tahu sampai kapan. Keadaan yang sangat tidak nyaman bagi semua, bagi seluruh orang yang ada di dunia ini. Tetapi mari kita berpegang kepada rencana Allah yang tidak pernah gagal. Allah tidak terus-menerus. Allah tidak menginginkan bahkan merencanakan kenyamanan. Tetapi Allah merencanakan keselamatan bagi umatnya. Bagaimana dengan saudara? Apa yang saudara alami dalam hidupmu? Mungkin saudara merasa tidak nyaman. Banyak hal yang mungkin saudara bisa daftarkan ketidaknyamanan hidupmu. Tetapi mari kita fokus bahwa Allah tidak pernah gagal. Allah have plan and He has a promise. Dia memiliki rencana dan Dia memiliki janji-janjinya. Kita berpegang kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Setiap rencanamu yang pasti Engkau genapi di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi, tolong kami Tuhan untuk kami melihat bagaimana Engkau bekerja di masa yang lalu. Engkau juga bekerja pada masa ini. Di tengah-tengah pandemik ini, kami tetap fokus. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau tetap memiliki rencana keselamatan bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah ketidaknyamanan hidup, kami mau tetap berpegang kepada janji-Mu dan rencana-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kami percaya firman Tuhan hari ini sangat memberkati saudara. Persembahan adalah satu bagian daripada worship. Bagi Anda yang ingin memberi, silakan Anda scan di QR Code yang tersedia bagi Anda. Dan bagi Anda yang memiliki permohonan doa, Anda juga bisa scan di QR Code selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.